Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Kita belajar dari kitab Bilangan pasal 31 ayat 25 sampai 54. Bilangan pasal 31 ayat 25 sampai 54. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu, kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba, dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar, sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan." Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, kepada Musa serta berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan." Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, ada 16.750 shikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri.
Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Tema kita, semua menikmati hasil jerih payah. Orang yang bekerja menikmati hasil jerih payahnya sendiri adalah hal yang umum. Tetapi nas kita hari ini mengajarkan bahwa mereka yang tidak terlibat langsung juga diberi hak untuk menikmati hasil yang didapatkan. Nas kita hari ini adalah aturan tentang jarahan yang didapatkan dari musuh yang telah kalah. Jarahan dibagi menjadi 2 bagian. Setengah jarahan adalah untuk pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan setengahnya lagi adalah untuk segenap umat. Kemudian, dari bagian untuk tentara, ada persembahan khusus yang wajib diberikan kepada Tuhan dengan diserahkan kepada imam. Sedangkan dari bagian yang untuk orang Israel, ada bagian yang harus diserahkan kepada orang Lewi yang bertugas di kemah suci. Dengan demikian, kita melihat bahwa hasil jarahan yang didapatkan tidak hanya diberikan kepada pasukan bersenjata yang berperang dan terlibat langsung, tetapi juga kepada orang Israel yang tidak terlibat langsung, dan juga kepada para imam serta orang Lewi yang melayani Tuhan. Ini adalah prinsip yang berbeda dengan yang kita kenal dalam keseharian kita. Dunia biasanya hanya memberikan upah kepada orang yang terlibat secara langsung dengan hasil yang dicapai. Mengapa Allah memberikan prinsip seperti ini? Karena sesungguhnya tidak ada orang yang dapat berhasil tanpa adanya orang-orang dan komunitas yang mendukungnya. Maka adalah adil jika komunitas yang mendukung juga ikut menikmati hasil yang diperoleh. Kita juga perlu memberikan persembahan khusus kepada Tuhan melalui perwakilannya. Dalam hal ini adalah gereja. Manusia memang Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Keberhasilan kita bukan hanya karena jerih payah kita sendiri, tetapi merupakan jerih payah banyak orang, termasuk komunitas kita. Untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita, mari belajar untuk berbagi keberhasilan kita dengan komunitas kita dan memberikan persembahan khusus kepada Tuhan melalui hasil yang kita dapatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah makhluk sosial. Kami tidak dapat hidup seorang diri. Karena itu berkati kami dan mampukan kami untuk dapat bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kami. Tolong kami untuk belajar berbagi keberhasilan dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga kami, dan juga dengan gereja kami. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.